Shalom saudara. Siap memuji nama Tuhan. Biarlah ketika kita hadir saat ini, kita mau bawa hati kita mau menaikkan ucapan syukur kita di depan Tuhan atas kebaikan-kebaikan dan atas pemeliharaannya selama ini. Gunakan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ucapan syukur kami di hadapan Kau Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, kami sembah Kau Yesus. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. segala puji, Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi gunakan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Biar sedang semangat mau katakan. Ini penyembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Segala puji, segala
terpuji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau Yesus, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, segala puji. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Segala puji, syukur bagimu. Sebagai ucapan syukur kita depan Tuhan, angkat tangan kita. Tuhan, aku mau bersyukur selalu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan namamu, segala kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pemeliharaanmu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Kau di antara segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap segala sesuatu yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Baik itu kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kami ucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Sehingga kami Tuhan, ketika melewati hari-hari kami, ketika kami melanjutkan kegiatan kami Tuhan di tahun 2022 Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah tinggal dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu akan tetap senantiasa menyertai kami Tuhan. Itu Tuhan, itu alasan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas semuanya yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau amal ibadah kami, dan kami yakin percaya Tuhan, sepulang dari tempat ini Tuhan, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru akan Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri saudara. Saudara yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Saudara yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Mari masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian hadiratnya, suka cita sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, hadiratnya rusukan cita sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Kau baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dia sangat baik. Bahkan dalam segala keadaan pun Dia akan senantiasa menyertai kita. Di gunung yang tinggi, bahkan di lembah yang curam, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Berjalan bersamamu Tuhan, aku akan lewati semuanya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kekuatanku menopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, menjadi hidupku, tak akan ku takut. Kau bersertaku, Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu,
gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan kehidupan. Akan lupaku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, tahu kau sertaku. Yesus, jaminan hidupku. cepat dikatakan ya. Kau kekuatanku, Penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan sekali lagi ya. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. kau Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, Ya, tak akan ku aku tidak takut bersamamu Tuhan. sebab ku tahu kau Sama-sama kita mau katakan, kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan buktikan kasih benteng hidupku, benteng hidupku, tak akan ku Yesus, jaminan hidupku. Dialah satu-satunya jaminan hidup kita, kekuatan kita, penopang hidup kita. Haleluya, berikan sorak-sorai yang lebih. Silakan duduk saudara. Sungguh, kalau Tuhan menjanjikan pada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, baik itu masalah yang berat maupun masalah yang biasa, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita akan sanggup melewatinya. Amin saudara. Segala perkara Tuhan, aku bisa menanggung bersama dengan Engkau. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan Sahabat, tetap
selalu setia kepada kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tak percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, saat ini kita datang dengan berbagai macam permasalahan. Mungkin pergumulan tidak terselesaikan. Mungkin kita secara manusia merasa lemah. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan melewati masalah ini Tuhan. Aku tidak sanggup melewati pergumulan ini Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti setiap kelemahan kita, setiap pergumulan kita. Satu hal yang kita ingat dan kita percaya, Dialah satu-satunya penolong bagi kita yang tak pernah meninggalkan kita. Saat ini, masalah apapun yang kita hadapi, datang pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Haleluya Yesus. Kami tetap percaya. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara. Waktu selanjutnya kita baca sama-sama. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, satu-satunya penolong dan sahabat kami. Kami percaya. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia.
di tengah kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Engkau melawat kami, Engkau hadir untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya nama Engkau dipermuliakan melalui pujian, melalui sikap hati kami tunduk di bawah otoritas firman Engkau. Terima kasih, kami menyambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Ini minggu kedua dari tahun 2022, tentu istimewa ya, masih awal, masih baru minggu kedua, masih ada 50 minggu ke depan, masih ada 356 tahun hari mendatang ya. Ya. Kita akan melihat beberapa firman. Ada 3 ayat utama yang saya mau bahas. Banyak ya, biasanya saya 1 ayat 1 konteks saja. Tapi ini 3, namun karena berkaitan dan cocok buat awal tahun. Ya sangat cocok. Maka saya ingin mengaitkan dan membuat kita paham apa yang Tuhan mau bagi kita di awal tahun ini. Sesuatu yang baru, tahunnya baru. Ya kitanya tetap sama ya, usianya tambah lama, tambah tua. Tetapi momennya adalah ini musim yang baru. Mari kita lihat, tidak bisa tidak kalau kita bicara soal baru, maka kita buka ayat yang pertama di dalam Alkitab. Yaitu Kejadian 1 ayat 1. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 1 sekaligus 3 ayat hafalan ya hari ini ya. Karena ini pendek, yang ayat pertama Kejadian 1 ayat 1 ini pendek ya. Mudah diingat namun maknanya dalam, sangat dalam. Mari kita lihat, saya berusaha cukup cepat karena 3 ayat yang semuanya penting gitu ya. Lihat firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Sampai situ dulu. Kalau kita berikan tanda koma begitu di 3 kata pertama ini, maka kita akan melihat pentingnya ya. Sebelum kita menekankan pada menciptakan, kita melihat subjeknya dulu. Itulah mengapa bahasa itu penting sekali. Tata bahasa itu penting. Apa yang menjadi subjek dari kalimat? Mari kita perhatikan. Karena kalau subjeknya beda, atau subjek itu atau dia menjadi objek, maka kisahnya akan berbeda jauh. Ya, kita lihat di sini subjeknya adalah Allah. Pada mulanya itu keterangan waktu, at the beginning atau in the beginning. Allah itu menjadi subjek. Menciptakan itu adalah sebuah predikat, kata kerja. Nah, kalau kita menekankan pada verb atau kata kerja, maka kita kehilangan makna yang utama. Sebenarnya yang bekerja, yang mencipta, berkarya penting adalah Allah, ya. Jadi itu menjadi penekanan. Kemudian ada langit dan bumi. Mari kita lihat subjek dulu sebelum bahas tentang keterangan waktu, bahas tentang objek langit dan bumi. Kita melihat Allah. Allah, ya, bagi kita pribadi, mari kita menjawab pertanyaan ini. Bagi saya, Allah itu siapa? Bagi saya secara pribadi, Allah itu siapa? Oke, karena
teksnya dari Kejadian 1 ayat 1 berarti Allah yang menciptakan saya. Baik, kalau Allah menciptakan saya, maka posisi dia di mana? Posisi saya di mana? Gitu ya, pentingnya begitu. Jadi kalau kita melihat sebuah kata ini pendek, nanti kita akan lihat yang cukup panjang dan cukup rumit, namun kita lihat yang awal dulu. Pada mulanya Allah. Allah bagi saya adalah pencipta. Kalau dia mencipta, kalau Allah menciptakan saya, kalau ini bicara secara pribadi, maka saya adalah ciptaan. Maka saya harus tunduk. Nah, bicara tentang Allah yang maha kuasa, omnipoten, maka kita harus memposisikan Allah sebagai subjek yang paling utama, kausa prima, penyebab yang utama, satu-satunya. Ya, karena Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya mengubah, modifikasi, mencampur, kemudian membuat hal yang baru, kreativitas, tapi dari bahan yang ada, bahan dasar, bahan mentahnya ada. Kalau Allah tidak. Allah menjadi yang utama, central point dari kejadian itu adalah Allah. Dari Alkitab adalah Allah. Dari hidup saya adalah Allah. Dari hidup Bapak Ibu adalah Allah. Itulah sebabnya pujian kita pertama dan kedua, kita memberikan pujian bagi Allah. Kalau kita benar-benar memuji Allah, maka kita akan siap gitu ya. Oh iya, Allah yang menciptakan saya dengan tujuan, dengan maksud, dengan harapan, atau dengan perintah, bukan harapan, dengan perintah supaya saya memuji dia, supaya saya memuliakan dia. Apa bagusnya kalau ciptaan itu tidak menghargai penciptanya? Tidak ada. Tidak ada yang istimewa dari ciptaan. Ciptaan tidak punya otoritas. Nah, mari kita lihat posisi Allah di tahtanya yang maha tinggi, yang maha mulia, dalam omnipotens, ya, kemahakuasaan dia mencipta. Nah, kemudian kalau kita bisa memandang Allah sebagai pemilik hidup kita yang membuat kita hidup, ada, hadir, eksis, maka kita harus menyadari Tuhan, Engkau istimewa ya, sebab Tuhan baik ya, dan itulah sebabnya kita menaikkan syukur, menyembah, sujud kepada Tuhan di hadapan tahta kemuliaan. Tahta kemuliaan. Bagus ya lagu ini ya, lagu pertama. Itu membuat kita kita semakin sadar saya ini bukan apa-apa. Saya sebagai ini aja enggak pantas gitu di bawah kaki Tuhan. Saya itu terbuang di luar sana gitu. Tapi Tuhan masukkan kita menjadi bagian dalam kerajaannya. Bukankah itu istimewa? Bukankah itu Tuhan baik? Ya, dan kita boleh masuk gerbangnya dengan hati penuh syukur. Bukankah itu istimewa? Iya. Kemudian kata pada mulanya ini membuat kita berpikir tentang ini keterangan waktu ya. Berarti ada waktu pertama kali Tuhan membuat waktu. Sebelumnya kekal. Allah itu kekal, tidak ada waktu. Dimulainya waktu adalah ketika mulai Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan kata pada mulanya. Itu satu kata dalam bahasa aslinya ya. Pada mulanya berarti ada titik awal penciptaan, waktu itu mulai berjalan detiknya. Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari. Nah, seberapa kita menghargai Allah dengan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Pertanyaan penting. Ini tahun baru. Apa yang menjadi kerinduan kita di tahun 2022 ini? Seberapa kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Kita fana, dibatasi oleh waktu. Ada waktunya. Saya 53 akan lebih sampai seberapa? Tidak tahu. 1 jam lagi saya masih hidup? Belum tentu.
Jadi saya harus menghargai waktu yang Tuhan beri, karena waktu itu berarti kesempatan. Sebagai ciptaan, seberapa kita menghargai waktu? Mari kita langsung, karena saya tidak bisa berpanjang-panjang, mari kita langsung menanyakan pada diri sendiri, waktu ini saya buat apa ya? Wah, enak, santai, main game, boleh, refreshing boleh. Dan Tuhan memberikan kok kesempatan kita berekreasi. Allah bekerja di hari pertama sampai hari ke-6 dan Allah memberkati. Tetap berkarya di hari ke-7. Kemudian Allah beristirahat dalam arti Allah memberkati. Memberikan satu rekreasi, sebuah refreshment gitu ya. Kesegaran kembali kepada kita. Bagaimana kita menggunakan waktu. Karena waktu itu terbatas. Kemudian menciptakan, nah ini dia yang tadi saya katakan, ex nihilo, dari tiada menjadi ada. Hanya satu, ini satu-satunya ayat dari semua mungkin ya, kitab suci yang lain yang dengan tegas mengatakan awal mula dunia adalah Allah. Nah ini saya bahas juga di kaum muda hari Jumat kemarin, mencipta. Sementara kita bukan mencipta. Kita hanya mengkreasi, mengkombinasi, membuat satu bentukan yang baru, senyawa yang baru dari bahan-bahan yang ada. Sedangkan Allah tidak. Betul-betul dari hampa lalu ada. Seberapa kuasanya? Iya, tak terbatas kekuasaan Allah. Nah, mencipta ini membuat kita sadar, saya ini bukan hasil mutasi dari monyet. Ya, saya bukan evolusi dari sesuatu yang lebih sederhana, binatang. Bukan, itu yang diajarkan di sekolah? Iya, tapi itu tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah adalah Allah yang mencipta. Ada ciptaan. Tidak saya dari berbulu seperti monyet, tangannya sama panjang dengan kaki dan kemudian berjalan dengan 4 kaki. Tidak, kita diciptakan manusia. Dan langit itu heavens ya, space. Tuhan menciptakan ruang gitu. Nah, kalau Tuhan menciptakan ruang, apa yang menjadi kewajiban kita dengan ruang yang Tuhan berikan kepada kita? Wah, saya menikmati ruang. Bumi itu bicara tentang materi. Ya, ruang. Jadi Allah menciptakan waktu, ruang, dan materi. Nah, bagaimana saya menggunakan ruang saya? Saya menggunakannya dengan sebebas mungkin. Zona nyaman saya lebarkan semau saya. Saya hidup cuma sebentar. Ini masa muda misalnya ya, anak-anak muda. Ini masa muda, kapan lagi bisa menikmati hidup? Kapan lagi? Kalau sudah tua nggak bisa. Nah sekarang waktunya muda, enak, foya-foya. Cobain ini, cobain itu, semua dicobain, dicicipin. Enak enggak? Bagaimana dengan zona nyaman kita? Apakah kita sadar bahwa itu ruang diberikan Tuhan kepada kita dengan tanggung jawab, dengan kebenaran yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan materi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai properti, termasuk properti orang lain? Bagaimana saya menjaga saya, tubuh saya, kesehatan saya, pekerjaan saya dengan bertanggung jawab, sementara saya juga menjaga materi, apa yang menjadi properti orang lain. Saya menghargai, saya tidak asal ambil, saya tidak asal pakai. Kalaupun saya pinjam, saya kembalikan. Kalaupun harus ada bunga, ya saya kembalikan dengan bunga, dan seterusnya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu, kesempatan. Bagaimana kita menggunakan kesempatan? Tetapkah kita tunduk kepada Allah yang memberikan waktu? Saya harus menghargai waktu yang dari Tuhan. Saya harus menghargai space, ruang yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semau-mau saya tidak kepingin ini ya sudah, saya nggak usah. Saya maunya ini. Padahal yang saya mau itu menyakiti atau mengambil hak orang lain. Jadi saya tidak bertanggung jawab kepada Tuhan kalau saya menggunakan ruang saya dengan tidak bertanggung jawab.
Kemudian dengan materi, bumi, apa yang saya punya, apakah saya gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau sekali lagi, wah untuk foya-foya ya, hidup cuma sekali, rugi kalau nggak dimanfaatkan seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya. Salah, itu tidak menghargai sang subjek, causa prima yang membuat saya dan membuat orang lain. Di ibadah pemuda remaja kemarin Jumat, saya menekankan pada eksistensi. Kejadian itu memberikan eksistensi kepada manusia. Karena manusia jadi sadar bahwa eksistensi Allah yang maha kuasa, yang memulai relasi dengan manusia itu istimewa. Kita eksis? Ya, eksis. Tapi eksisnya bertanggung jawab gitu ya. Atas waktu, atas ruang, atas materi yang Tuhan berikan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Mari kita dapatkan maknanya. Penting, kelihatannya cuma sederhana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gampang. Tapi maknanya sangat dalam. Di awal tahun ini mari kita sadari, siapa ya yang punya hidup saya? Saya sendiri? Saya yang berada di tahta? Atau Allah yang kita naikkan pujiannya berada di tahta kemuliaannya? Dan apakah saya menghargai kemuliaan Allah? Saya memberikan kebanggaan saya bagi Tuhan, bagi Allah? Itu pertanyaan penting, mari kita jawab. Dan mari kita coba komitmen dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, yang berkaitan dengan ini, sangat berkaitan. Mengapa? Karena kata-katanya mirip sekali pada mulanya. Selain Kejadian, di mana lagi ya ada pada mulanya? Yohanes pasal 1 ayat 1. Mari kita lihat, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya persis sama. Kalau di dalam bahasa aslinya Kejadian, kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama diterjemahkan ke Perjanjian Baru, kata yang dipakai persis sama. Ya, pada mulanya. Nah, pada mulanya ini bagi saya, ini tidak menunjuk soal waktu lagi, karena waktu itu sudah di awal tadi. Kejadian pasal 1 ayat 1 berlaku secara umum. Manusia semua dapat waktu, setiap manusia semua dapat ruang, setiap manusia punya materi. Tapi bertanggung jawab pada Allah, betul. Nah, ini secara spesifik sekarang. Perjanjian Baru ada satu hal yang baru, yang penting sekali. Kenapa disebut Perjanjian Baru? Karena baru. Ada penyataan yang disingkapkan dan itu lebih mendekat gitu ya. Judul dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya adalah Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya. Tadi pada mulanya apa? Allah ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Nah, sekarang pada mulanya firman. Nah, ini lebih spesifik, sabda, kalam, perkataan Allah. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang saya ingin mengupas kata pada mulanya. Ini subjeknya di mana? Coba. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Subjeknya adalah firman. Ya, jadi subjek itu penting. Mari kita lihat sekarang, kalau subjeknya firman, maka itu menjadi yang utama. Bahkan seluruh Injil Yohanes menyatakan firman itu yang menjadi manusia itu benar-benar ajaib. Itu istimewanya Injil Yohanes ya, sangat istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ragu-ragu, saya ini mau baca apa hari ini ya, atau saya sedang lemah tidak kepingin baca saat teduh atau renungan apapun, bacalah Yohanes. Bacalah. Ini sungguh-sungguh satu memberikan kehidupan, pembaharuan gitu ya pada mulanya. Nah, ini saya ingin sampaikan, pernah saya berpikir, kenapa ya Injil Yohanes ini nggak ditaruh yang pertama sebagai awal dari Perjanjian Baru, persis sama seperti awal dari Perjanjian Lama. Pada mulanya. Tapi kanonisasi sudah berjalan dan Tuhan menetapkan ini Injil keempat. Namun ini Injil istimewa.
Berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas yang memulai dengan peristiwa kelahiran Yesus. Nah, ini bicara tentang hal yang lebih substansi, lebih mendasar daripada sekedar fisik. Kalau di Perjanjian Lama firman itu Allah bersabda, Perjanjian Lama Allah bersabda, Bapak Ibu? Iya, itu sabda semua, bahkan lima kitab yang pertama dari Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu disebut kitab Taurat, Torah, ya, berisi hukum Allah. Nah, tapi begitu itu tertulis, orang terus kemudian melakukannya secara lahiriah, substansinya hilang. Esensinya hilang. Nah, ini kembali Rasul Yohanes dengan inspirasi dari Allah Roh Kudus memberikan satu pencerahan pada mulanya yang penting, yang utama, awal dari semua yang lahiriah itu awalnya, asalnya adalah firman. Nah, ini penting. Jadi dari yang umum tadi Kejadian, semua diciptakan. Alam semesta langit dan bumi, semua orang melihat, iya, merasakan, iya. Tetapi ini menjadi sangat spesifik hanya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nanti kita lihat ya. Bahkan Rasul Yohanes ini menuliskan dengan begitu istimewa. Pada mulanya, yang penting, yang terutama, ya, yang awal dari segala-galanya itu adalah firman. Sampai di sini, seberapa kita menghargai firman? 2022, seberapa kita akan berkomitmen untuk membaca firman? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Ya, betapa pentingnya ini. Siapa yang menandingi Allah kita? Tidak ada. Karena dia sudah mencipta, dia omnipoten, dia maha kuasa, dia maha hadir, presence, omnipresence. Tuhan menghadirkan manusia dalam ciptaannya supaya Tuhan bisa hadir, ya kan? Masuk ke gerbangnya Tuhan baik, ayo masuk. Tuhan juga hadir dan hadiratnya memberi sukacita kepada kita. Berarti Tuhan ingin ada satu relasi dan relasi itu menjadi sangat khusus. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama, firman itu adalah Allah. Ia, ayat 2 ya, saya lanjutkan, mungkin tidak ada di sini, tapi saya bacakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dan dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, hadir di tengah manusia. Yesus. Jadi ini sudah spesifik ya, penyataan yang khusus. Kalau tadi penyataan secara umum semua orang melihat alam semesta. Nah, ini secara khusus kepada orang-orang yang mencintai, yang dicintai oleh Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadanya. Spesifik. Di ayat yang keempat dikatakan begini. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, Yohanes itu indahnya adalah begitu banyak makna yang baru, ya. Ketika kita membaca Injil Yohanes, kalau kita tidak punya ide, saya mau baca apa? Katanya harus baca Alkitab. Ya sudah, baca. Tapi yang mana? Cari. Wah, terlalu banyak renungan di luar sana. Setiap di grup ini ada, di grup itu bahkan satu grup itu ada banyak renungan setiap pagi ya. Kadang-kadang kita malas ya, bosan. Oke, kalau saya akan baca Yohanes. Karena ini istimewa. Ada begitu banyak makna baru yang substansial. Yang bukan hanya sekedar dipahami secara hurufiah. Misalnya hidup. Manusia hidup. Di dalam Injil Yohanes, manusia dikatakan mati kalau tidak ada kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan itu sendiri sebenarnya adalah hidup yang kekal.
makna rohani itu yang dikemas dan dimunculkan di dalam Injil Yohanes ini. Maka ketika kita membaca Injil Yohanes, kita akan mendapatkan banyak hal yang baru. Bukan hanya literasi, bukan hanya secara tertulis gitu ya, makna hurufiah, tetapi makna yang dalam di situ. Sangat indah. Misalnya, Yesus mengatakan, "Akulah air hidup." Air bukankah biasa? Air di mana-mana ada air kan ya. Tetapi di dalam Injil Yohanes, kata air itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena pada saat itu perempuan Samaria datang ke sumur siang-siang begitu ya, mau ngambil air. Yesus sudah nunggu di situ. Dan Yesus bertanya, minta tolong, ambilkan aku minum dong, tolong ya. Nggak punya ember, nggak punya tempat, aku minta minum, tolong ambilkan. Nah, kemudian ada percakapan dan seterusnya. Akhirnya Tuhan Yesus menyatakan diri, kalau kamu tahu ya, kamu bicara dengan siapa, kamu akan minta air yang membuat kamu tidak akan haus lagi. Wah, perempuan ini terkejut. Wah, ada ya air yang seperti itu ya? Mau dong. Jadi aku nggak perlu ke sumur ini terus. Aku malu. Lalu Tuhan Yesus mengaitkan dengan keluarga. Nah, itu indahnya. Mungkin di bulan keluarga kita bisa bahas ini ya. Kenapa air hidup itu dikaitkan dengan keluarga? Yesus bertanya, "Oke, bawalah suamimu." Loh, ini minta air, kenapa? Apa hubungannya dengan suami? Nah, Tuhan ingin satu kebahagiaan yang bersama-sama di dalam keluarga. Yo, aku nggak punya suami. Ya benar. Sudah 5 yang kamu punya, ya kayaknya kurang gitu, makanya haus terus gitu ya wanita ini ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menyatakan, Yesus adalah air hidup yang akan memuaskan, dari dalam akan muncul, mengalir air dan tidak akan berhenti. Terus menerus, dan itu memuaskan, kenikmatan yang terus menerus. Bagaimana dengan Nikodemus? Bicara tentang apa? Yohanes pasal 3. Bicara tentang apa? Ada Niko di sini ya, tapi ini Nikolas, bukan Nikodemus ya. Nikodemus itu pakarnya, guru Taurat. Istimewa dia. Udah. Dan dia datang mengagumi Yesus di malam hari, dan Tuhan Yesus mengatakan tentang lahir kembali. Harus lahir kembali. Saya setua ini harus lahir kembali, masuk ke dalam rahim ibu. Tuh kan, jadi terlalu banyak yang memahami secara hurufiah. Padahal makna dari kedatangan Yesus, firman itu istimewa adalah memberikan makna yang baru, kelahiran yang baru. Itu makna rohani. Ya, dari air dan roh. Wah, sesuatu yang baru. Bahkan pakarnya, profesor dari Yahudi pun menanyakan, apa itu? Hal yang baru ya, apa itu? Beritahu saya baru dengar ini. Nah, itu istimewanya. Jadi ada kemudian gembala ya, Yohanes 10, ada Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Ada muncul hal-hal yang substansi yang tidak sekedar bisa dipahami secara biasa. Itu yang menjadi istimewa dari Yohanes. Mari kita lihat kehidupan itu, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu di ayat 4 ya, Yohanes 1 ayat 4. Hidup yang bagaimana? Hidup yang hidup. Dalam kehidupan ada nafas, gelombang otak masih berjalan dengan baik, tetapi banyak orang mau mati. Betul? Putus asa, frustrasi. Atau ada banyak, karena ini hidup saya, maka saya mau hidup semau saya. Ya, menggunakan waktu, menggunakan ruang, menggunakan materi semaunya. Sesungguhnya dia sedang dalam kematian secara rohani. Jadi ada banyak orang yang hidup padahal mati. Ada orang yang setengah hidup, tapi hidupnya betul-betul hidup yang bercahaya, yang seperti Tuhan katakan di dalam ayat 4 ini. Ada orang yang mati, namun dia hidup.
karena dia memiliki hidup yang kekal. Bahkan ya, jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang baru Tuhan bukakan di perjanjian baru di Injil Yohanes ini. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, mari kita lihat ya, Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Dan kita lihat respon dari muridnya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Nah, ini firman Tuhan Yesus ya. Dan di dalam Alkitab yang ada warnanya, firman Tuhan Yesus diberi warna yang berbeda. Nah, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan memberikan makna yang baru. Sesuatu yang penting, lebih penting dari sekedar menjalankan ibadah. Lebih penting daripada sekedar berbelas kasih kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tema kita setahun ya, dari Natal kemarin. Saya tertarik dengan satu bagian. Maaf yang tertutup tembok ya, nggak bisa lihat. Nanti setelah ibadah bisa lihat. Itu ada satu yang menangis dengan mulut terbuka. Dan itu tempatnya di telinga. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang sedang menjerit kesakitan, di dalam kemiskinan, kelaparan, kehausan, di dalam penderitaan. Tapi telinga kita tertutup. Ada makna yang baru Tuhan berikan. Kehidupan itu membuat kita hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging, lahiriah, jasmani, dikatakan sama sekali tidak berguna. Ini maknanya agak, terjemahannya agak terlalu jauh gitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus sedang menekankan prioritasnya adalah rohani. Perkataan-perkataan firman, ya, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh, bersifat rohani dan memberikan kehidupan. Kemudian dia tanya kepada murid-muridnya, nah terus kamu gimana? Karena perkataan itu keras, banyak yang keluar, aku gak mau jadi murid Yesus lagi. Berlebihan ini orang nih, ya makan daging lah, apalah. Nah terus Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan, sabda itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan kita bukan? Oh, Niko aja bisa Yohanes 3 ayat 16. Betul nggak Niko? Sherry juga bisa. Nana juga bisa. Ayo, masa kita nggak bisa? Yohanes 3 ayat 16, kalau nggak ada ayat yang sama sekali belum kita hafalkan, selain tadi Kejadian 1, Yohanes 1 gitu ya. Yohanes 3 ayat 16 harus hafal. Bukankah kehidupan kekal itu Tuhan berikan? Nah, perkataan itu yang memberikan kehidupan yang kekal. Petrus dengan sadar dia katakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita punya makna yang baru. Mari kita bergairah baca Injil Yohanes ya. Bagus sekali, sangat istimewa dibandingkan Injil yang lain. Ya. Nah, ayat ketiga penutup yang saya ingin kaitkan di dalam awal tahun ini adalah Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, ini ayat hafalan. Mungkin kita tidak hafal secara kata-kata, tapi kita tahu tempatnya ya. Kalau kita bicara tentang kuasa, kekuatan Allah, diterjemahkan kekuatan, kuasa Allah, maka kita harus ingat, ini adanya di Roma pasal 1 ayat 16. Ya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Roma 1 ayat 16. Dihafalkan ya alamatnya ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat ini kuat sekali. Bahkan kita menaikkan pujian ini
Di pujian ketiga dan keempat, ya, benteng hidupku. Benteng. Apa itu benteng? Ya, dikatakan perisai, ada tangan yang menopang. Tuhan yang mengangkat kita ke atas gunung batu, memberikan kemenangan. Tuhan kekuatan kita, panji keselamatan. Kuat sekali. Yesus jaminan hidupku. Penolong yang selalu setia. Tidak pernah mengecewakan, tidak pernah gagal. Dia yang memberi kekuatan. Maka kita dapat menanggung segala perkara. Kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini ya, kita akan menyatakan ini dengan begitu bangga. Nah, terjemahan bahasa Indonesia bagi saya, ini sudah menginterpretasi ya. Terjemahan memang memaknai gitu, tapi agak jauh dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah sebab aku tidak malu. For I am not ashamed. Saya tidak malu. Ini beda jauh. Ini adalah bentuk positifnya. Mempunyai keyakinan yang kokoh. Tetapi buat saya, dari bahasa aslinya, aku tidak malu. Itu negatif ya. Tidak ada kata tidak. Jadi positifnya adalah aku bangga. Beda? Ini keyakinan yang kokoh. Boleh, bagus. Ya, jadi sebuah keyakinan yang kokoh. Oke. Dan kebanggaan itu yang istimewa, bangganya dalam apa? Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan, diterjemahkan kekuatan, itu seharusnya bahasa aslinya adalah kuasa, power of God. Nah, ini dia yang istimewa. Roma 1 ayat 16 bicara tentang kuasa. Ini tadi kita nyanyikan ya. Kuasa yang menopang, kuasa yang menjadi benteng, menjadi gunung batu yang memberikan kita kemenangan, yang membuat kita mampu menanggung segala perkara, itu Injil. Apa Injil? Injil itu sabda, Yohanes 1 ayat 1, yang spesifik kepada kita, dan itu yang memberikan keselamatan. Ini terjemahannya juga menyelamatkan, ini sebagai kata kerja ya, pada aslinya itu adalah keselamatan, salvation. Kekuatan yang paling kuat atau kuasa yang paling hebat adalah menghidupkan. Dari yang rohaninya mati, yang maunya menggunakan waktu, menggunakan ruang, menggunakan materi semaunya sendiri, memberontak kepada Allah penciptanya, tetapi itu diubahkan, Tuhan menghancurkan hatinya dan memberikan hati yang baru dan memiliki keselamatan. Itu adalah kekuatan yang puncak. Jadi cinta kasih Kristus, puncaknya adalah di atas kayu salib. Itu perwujudan kasih yang paling besar. Ya, kasih kepada mengorbankan nyawa kepada orang. Dan ini kepada semua orang percaya. Ribuan, jutaan, miliaran mungkin dari sejak dunia dijadikan. Ada begitu banyak dan Tuhan memberikan kerelaan itu. Injil itu adalah kabar baik. Itu adalah sabda yang indah. Di dalam hukuman Allah ada kabar buruk terburuk. Ada kesempatan kabar baik yang terbaik. Kalau kita hanya lihat, kabar baik jadi biasa ya, Injil ya, Evangelion ya, kabar baik ya, berita yang menyenangkan. Kita tidak akan mendapatkan makna yang penuh kalau kita tidak tahu yang negatifnya. Itu adalah neraka, hukuman kekal bagi orang yang memberontak kepada Allah. Semua orang yang memberontak, tempatnya, hukumannya seumur hidup di dalam neraka. Itu berita terburuk. Berita terburuk. Tidak ada obatnya kecuali ini. Ada kabar terbaik, yaitu Injil sabda yang menjadi manusia dan berjalan ke atas bukit Kalvari dan mati di sana, memberikan darahnya, memberikan tubuhnya. Setiap minggu kita ingat dalam perjamuan kudus, kasih yang puncak, kasih yang terbaik, terbesar itu menjadi jawaban atas berita terburuk penghukuman manusia. Dan itu Injil, dan itu adalah kuasa yang paling besar.
Kalau kita mendapatkan kuasa yang terbesar itu, yang lain enggak usah khawatir, makanan, minuman. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya, Tuhan cukupkan. Burung aja dipelihara loh. Ya, bunga loh Tuhan dandani lebih bagus dari batik saya. Pakaian Bapak Ibu sekalian, ya lebih bagus. Jadi kita enggak usah khawatir. Ada kuasa yang besar, masa sih? Burung aja Tuhan perhatikan, anaknya sendiri enggak diperhatikan, nonsense. Tuhan pasti perhatikan. Asal kita hidup di dalam ini nih. Aku bangga. Paulus menulis surat di Roma. Roma itu kota paling besar. Ibu kota gitu ya. Semuanya megah. Jadi Injil itu dianggap sesuatu yang memalukan. Tapi Paulus berkata, aku tidak malu. Karena Injil itu adalah kuasa Allah. Kuasa terbesar yang memindahkan aku dari hukuman terburuk menjadi sesuatu yang aku mendapatkan warisan terbaik di sorga. Itu kabar baik, itu Injil, dan itu kuasa yang mengubahkan begitu drastis. Begitu drastis kalau kita mendapatkan ini, gak usah bingung yang lain. Bagaimana dengan pergumulan relasi satu sama lain? Iya, bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Makin banyak biayanya dan seterusnya. Mari kita percaya kalau Tuhan memberikan yang kuasa yang begitu besar, yang terbesar, dari ekstrim satu dipindahkan ke ekstrim yang satunya begitu indah. Masa sih yang duniawi ini, yang jasmani Tuhan tidak cukupkan? Tuhan cukupkan, percayalah, segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberi kekuatan. Amin. Amin. Dari penciptaan kita sadari siapa subjek kita. Dari Sang Firman kita tahu hal yang substansi, bukan lahiriah. Kita tidak beribadah karena kita harus beribadah. Malu, saya sudah daftar, masa nggak datang? Malu-maluin. Atau saya nggak bisa daftar, atau saya di rumah saja karena sakit dan terus nggak apa-apa. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di substansi. Bagaimana kita memandang Sang Sabda itu? Dengan penuh kekaguman, karena Sabda itu memberikan kabar yang terbaik bagi kita. Karena Sabda itu yang memberikan kekuatan, kuasa. Ya, apalagi yang kita butuhkan? Ya, kita tetap bergumul, betul. Bisa sakit, bisa. Tuhan Yesus sakit setengah mati di atas salibnya. Dan darahnya itu memberikan kekuatan. Bukan lahiriah, bukan kesembuhan secara lahiriah saja. Di dalam lebih penting. Itu yang lebih substansi, lebih mendasar, lebih esensi daripada sekedar sehatlah, mujizatlah, dan seterusnya. Berkecukupan, berkemewahan, tidak penting. Yang penting adalah firman yang menjadi kuasa, yang memberikan kita kuasa menjadi anak-anaknya. Mari kita rangkumkan di dalam sebuah perenungan. Di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan menyatakan diri sebagai pencipta yang menguasai, yang menjadi yang berotoritas mutlak atas alam semesta dan atas kita, atas saya secara individu. Dan itu menjadi spesifik sabda yang kita bisa baca setiap hari, setiap saat, kita bisa renungkan dan menjadi memberikan makna yang baru setiap kali kita melihat gitu ya. Misalnya saya suka ngepel. Ya, saya suka. Karena setiap kali saya ngepel, saya ingat siapa yang duduk di sini ya. Saya kira-kira tahu petanya gitu ya. Bapak Ibu biasanya duduk di mana. Sambil saya ngepel bagian itu, saya mendoakan. Ini biasa duduk di sini Tuhan. Tuhan ingat pergumulannya. Tuhan berikan kekuatan. Dan itu saya nikmati. Apa sih pekerjaan sederhana? Apa sih bangganya? Saya tidak membanggakan apa-apa. Saya hanya menikmati setiap kegiatan saya. Bukankah Bapak Ibu penting menikmati? Aduh ini lagi. Nah kalau sudah kata aduh, ininya jadi hambar gitu ya. Kekuatan kuasa Allah itu jadi, ayo kita nikmati sebuah makna yang baru gitu. Yohanes 1 ayat 1 memberikan makna itu. Firman itu menjadi hal yang pribadi.
Mari kita sadari, kalau saya guru, kalau saya ibu rumah tangga, kalau saya bekerja, marketing, dan seterusnya, kalau saya kuliah, kalau saya mengerjakan skripsi, kalau saya sedang belajar, saya ingin menikmati ini. Saya tahu Tuhan menempatkan saya di situ supaya saya jadi berkat. Lihatlah eksistensi orang lain, bukan cuma diri kita. Lihatlah eksistensi orang lain. Hargai, Tuhan pun bekerja. Pakai kami Tuhan, supaya kami jadi alat-Mu. Supaya kami sadar bahwa kekuatan yang dari Engkau itu di atas segala-galanya. Dan terima kasih, kalau Tuhan sudah memindahkan kami dari kegelapan di mana ada kertak gigi. Tuhan memberikan iluminasi, pencerahan kepada kami. Sungguh-sungguh karena inisiatif Engkau. Sungguh-sungguh karena kasih yang besar memindahkan kami dari kematian menjadi kehidupan, ke dalam kehidupan yang kekal. Sungguh Tuhan, ini adalah kuasa terbesar yang bisa kami nikmati di dalam Engkau. Dan pagi hari ini kami menyadari, di awal tahun, kami menyadari siapa subjek dalam kehidupan kami, yaitu Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Dan kami menyadari bahwa kehadiran Engkau sebagai sabda, firman dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi, menyadarkan kami akan hal-hal yang substansi, yang mendasar, dan memberikan makna yang istimewa secara rohani. Di dalam anugerah Engkau kami mendapatkan keselamatan. Dan itu adalah puncak dari apa yang kami rindukan Tuhan. Itulah yang dibutuhkan oleh semua orang di muka bumi. Tetapi jawaban hanya ada di dalam Engkau. Dan ketika kami mendapatkan jawaban itu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengagumi, kami bangga kepada Engkau Tuhan. Kami punya keyakinan yang kokoh. Karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kami penyataan keistimewaan ini. Dan kami mau melihat orang luar Tuhan di sekitar kami. Mereka juga punya eksistensi. Engkau juga ciptakan mereka sebagai individu. Tolong supaya kami menyatakan kabar baik ini kepada mereka. Dan mereka pun bisa menikmati, mendapatkan air kehidupan, roti kehidupan. Menjadi domba yang Engkau gembalakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di minggu kedua, masih panjang perjalanan kami di tahun 2022. Tetapi kami mempunyai keyakinan, kami punya jaminan yang pasti di dalam iman kami kepada Engkau. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami mencicipi kebanggaan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, itu boleh menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebentar kita akan mempunyai kesempatan memberikan persembahan kita pada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Biarlah persembahan kita berikan, itu boleh menjadi penyebaran pelayanan tempat ini untuk kemuliaan namanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini persembahan kami, Tuhan. Dan memperluas daerahku, Dan kiranya Engkau menyertai kami, Tuhan. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Nanti doa persembahan, doa penutup, doa berkat, silakan pada Ibu Grace. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sudah begitu baik. Engkau yang menciptakan dunia dan seisinya. Engkau siapkan bagi kami. Engkau adalah Alfa dan Omega. Dan kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami sudah diberkati oleh Tuhan hingga sampai hari ini. Biarlah segala persembahan yang telah kami berikan boleh membantu pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat lain. Biarlah segala kemurahan-Mu melingkupi, menyertai hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Karena pada mulanya Engkau yang menciptakan kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan menolong kami sampai pada akhir hidup kami. Engkaulah penguasa dunia dan Engkaulah penguasa hidup kami. Terimalah semua persembahan kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas. Kau pakai hidup mereka untuk semakin memperkenan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan biarlah Tuhan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, sekolah kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang hidup, yang menciptakan hidup kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Kiranya berkat dari Bapa Allah Surgawi menyertai hidupmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel.